putusin anak saya sekarang juga. Tadi istri kamu datang kemari. Warga di sini jadi tahu hubungan kalian seperti apa. Harga diri dan kehormatan keluarga saya lebih baik mati daripada menanggung malu seperti ini. Anak meninggal akibat perbuatan anaknya sendiri, menjadi wanita simpenan. Makanya jangan pacaran sama suami orang. Selamat ulang tahun ya. Doa aku cuma satu, semoga aku cepet-cepet jadi istri kamu. Lihat aja, kalau emang Mas Teddy nggak mau talak istrinya, aku akan paksa perempuan itu yang meminta talak dari Mas Teddy. Nah terus, panjang umur ya? Iya. Istri kamu, jangan pernah kamu goda-goda suami aku lagi ya. Tujuan kamu kesini ngapain sih? Kamu cuma mempermalukan diri kamu, atau kamu pengen merusak acara ini? Dia yang buat malu tuh kamu, bukan dia. Kamu bilang aku yang bikin malu. Harusnya kamu ngaca dong Mas. Selama ini kamu hianatin aku sama banyak perempuan. Apa kamu nggak malu? Udah cukup ya Mas ya. Aku nggak tahan lagi sama kamu. Terus kamu pikir aku tahan sama kamu? Aku udah lama gak tahan sama kamu. Dan mulai sekarang kamu aku tahu. Kamu bukan istri aku lagi. Happy anniversary saya ke 10 tahun. Semoga kita akan selalu mesra ya. Mah, Pak, aku ambil minum dulu ya. Salut ya makan berdua. Udah 10 tahun menikah tapi tetap aja romantis. Oh iya, Rianti, kamu itu harus bangga loh sama suami kamu. Dia itu sukses, udah mapan, dan juga setia. Bisa aja dia. Amin. Oke sayang, kamu ngobrol sama teman-teman kamu. Iya. Silakan Mas. Kamu cantik banget malam ini. Aku sangat kagum sama kamu. Tapi istri kamu tuh jauh lebih beruntung punya suami seperti kamu. Dan aku tuh benar-benar iri sama istri kamu. Iya sih. Iya, aku emang setia. Setiap tikungan ada. Dia punya pacar kan? Simpel banget. Mas. Loh, Santi, kamu udah lama? Baru kok aku kebetulan ngobrol sama suami kamu. Yaudah kalau gitu kita gabung sama yang lain ya. Iya, sayang. Anak papa lagi apa? Belajar apa? Mama kemana sayang? Apa itu? Coba lihat. Gak tahu, tadi keluar. Permisi Pak. Ya. Ibu Rianti pergi dari rumah tapi sambil nangis setelah lihat ini di saku jasnya Bapak. Ini kan stok pembelian 2 bunga yang aku beli kemarin. Tapi kan aku cuma kasih 1 ke Rianti. Loh, dia pasti curiga. Aku harus cari alasan biar Rianti gak curiga aku sudah duain dia. Halo sayang, ini aku mau jelasin soal stroke pembelian bunga yang kamu lihat kemarin. Jadi gini, yang 1 stroke itu aku kasih sama kamu, yang 1 stroke lagi aku kasih sama klien aku. Kebetulan waktu hari ini dia ulang tahun, kan gak enak kalau misalnya aku ngasih apa-apa. Setiap tahun juga kita ngasih surprise ke klien. Aku minta kamu jangan curiga sama aku ya. Aku tuh sayang banget sama kamu. Aku cinta sama kamu dan aku gak mungkin berani untuk doain kamu. Tolong kamu percaya sama aku. Sayang, aku minta kamu pulang sekarang ya. Aku tunggu kamu di rumah. Nah. Makasih ya, aku tuh gak nyangka loh kalau kamu bisa kirimin aku bunga dan terus blanket yang aku mau selama ini. Suka ya, tas sama hadiahnya. Mungkin itu hadiah yang terakhir dari aku. Karena aku pengen putus sama kamu. Putus? Tapi kenapa? Karena setelah aku pikir-pikir, pacaran sama teman istri itu beresiko. Aku gak mau rumah tangga aku kenapa-kenapa. Jadi lebih baik kita putus aja ya. Gak masalah. Udah dari awal kan, kalau kita punya komitmen hubungan ini cuma untuk senang-senang. Dan aku juga tahu kalau kamu itu tipe cowok yang bosenan. Jadi aku gak pernah main hati sama hubungan kita. Bro, ternyata kamu tipe suami yang tidak setia sama istri. Ya, habis mau gimana lagi bro. Kalau gua keluar dari rumah, gua berasa kalau gua tuh lajang, gua bebas. Iya, tapi saya kasihan sama istri kamu. Ngapain mesti kasihan? Perempuan gak usah dikasihanin. Justru kalau istri cuma 1, pacar boleh gonta ganti. Biar kita semangat cari uangnya. Gitu. Terserah kamu. Ya emang terserah gua bro. Gua mapan. Gua bisa deketin semua perempuan. Maaf ya mbak, baju jadi basah, saya ganti baju yang baru ya. Maafin aku ya, aku nggak bisa gantiin sepatu sama baju persis seperti punya kamu. Nggak apa-apa kok. Sebenarnya juga nggak usah digantiin yang baru, nggak masalah. Ini malah jadi ngerepotin loh. Berkali-kali
Aku main perempuan, baru kali ini aku ketemu sama perempuan yang sangat cantik. Dia juga masih muda. Dia bahkan lebih cantik dari Rianti dan pacar-pacarku yang dulu. Kenalin, aku Teddy. Nama kamu siapa? Yulia. Wow, Yulia. Permisi. Kamu cari siapa? Rianti? Kamu kok tahu alamat aku? Aku tahu alamat kamu dari bon pengirimanku. Dari awal aku juga udah gak yakin kalau suami aku beneran ngirim bunga itu untuk klien kantornya. Ternyata bener kan feeling aku. Bunga ini dikirimin untuk perempuan lain. Dan yang lebih sakitnya perempuan itu adalah kamu. Aku memang sempat tergoda sama suami kamu dan kami memang punya hubungan dekat. Tapi aku nggak ada niat untuk rebut dia dari kamu. Hubungan kami hanya sekedar untuk senang-senang. Tapi kenapa kamu tega sih, Santi? Kenapa kamu tega hianatin aku, teman kamu sendiri? Kenapa? Kamu jangan salahin aku. Suami kamu yang udah godain aku. Kamu tahu sendiri kan kalau aku ini janda. Dia kasih semua yang aku butuhkan. Siapa yang gak terpincut kalau diperlakukan seperti itu? Aku dan suami kamu udah gak punya hubungan apa-apa kok. Tapi aku gak tahu dia tobat atau dia akan cari perempuan lain. Ini ada kiriman paket untuk kamu. Siapa? Ini kan tas mahal. Siapa ya yang kirimin? Bentar ya, Pak. Gimana? Suka kado dari aku? Aku perhatiin kemarin kamu di butik, liatin tas itu. Nah, kalau perempuan udah ngeliatin barang lebih dari 5 detik, tandanya dia suka. Makanya aku beli. Tapi gimana cara aku ngebalas kebaikan kamu ya? Aku suka banget, Mas. Makasih ya. Nggak usah balas pakai apa-apa. Cukup kamu jadi pacar aku aja, itu udah lebih dari cukup karena aku udah punya istri. Kalau masalah itu aku gak keberatan kok. Ya karena aku tahu kamu jadi suami cuman kalau lagi di rumah aja kan. Kalau di luar kamu laki-laki bebas kan? Oke, aku suka jalan pikiran kamu. Berarti kita cocok. Yulia, ini mobil kamu. Dari mana kamu mendapatkan uang beli mobil ini? Kamu kan sudah nggak bekerja. Ini aku bukan beli sendiri kok, Pak. Tapi hadiah dari pacar aku. Hadiah dari pacar. Baru pacaran sudah dikasih mobil. Itu karena saya mampu dan saya mapah. Saya kalau udah sayang sama seseorang, saya akan kasih apa yang dia mau. Perkenalkan Pak, saya Teddy. Saya sayang sekali dengan anak Bapak Yulia. Kalau kamu memang sayang sama anak saya, sekalian saja nikahi anak saya. Menikah? Aku kan deketin Yulia cuma untuk dijadikan pacar, bukan untuk menikah lagi. Tapi aku akui, dia bikin hati aku deg-degan seperti dulu pertama kali aku jatuh cinta. Apa aku nikahi aja ya secara siri? Baik Pak, kalau begitu. Kalau begitu saya akan menikah dengan Yulia secepatnya. Ya sudah, kalau begitu persiapkan segala sesuatunya supaya kalian bisa menikah. Kalau bisa minggu depan. Heri, penghulunya mana? Belum datang? Belum Pak. Tapi kamu sudah urus dan siapkan semua surat-suratnya kan? Surat? Nggak perlu pakai surat Pak. Kan kami cuma nikah siri. Nikah siri? Yulia emang belum ngomong sama Bapak kalau aku udah berkeluarga. Jadi kamu sudah berkeluarga? Lebih baik pernikahan ini batal. Saya nggak mau kalau anak saya menjadi istri kedua. Pak, tolong jangan batalin pernikahan aku sama Mas Teddy, Pak. Tapi Bapak nggak ikhlas, nak. Aku dicinta sama Mas Teddy, aku nggak apa-apa kok jadi yang kedua, aku nggak masalah. Kamu ini anak Bapak satu-satunya. Harapan Bapak, kebanggaan Bapak. Itu salah, nak. Masa menikah siri? Bapak malu. Tapi aku cinta sama Mas Teddy, Pak. Dengarkan Bapak, harga diri seorang perempuan itu terletak pada rasa malunya. Kalau kamu nggak punya rasa malu lagi, berarti kamu nggak punya harga diri. Pak, aku mohon Pak sama Bapak, tolong jangan batalin pernikahan aku, Pak. Tolong kasih restu sama kami, Pak. Kali Bapak bilang tidak, tetap tidak. Dan pernikahan kamu tidak akan sah tanpa restu dari Bapak. Gimana? Bapak nggak merestui pernikahan kita, Mas. Ya udah, sabar aja ya. Sampai nanti Bapak kamu restuin. Tapi jangan lama-lama lulu. Biasanya seorang Bapak nggak pernah lama-lama kalau marah sama anaknya. Ya, tapi aku malu dong, Mas. Orang bakal bilang aku apa? Kalau sampai kita batal menikah hari ini, pasti semua orang bakal ngomongin aku. Ya kamu jangan dengerin omongan orang. Nanti kamu pusing sendiri jadinya. Kenapa kamu nggak talak aja istri kamu? Aku bisa kasih kamu anak. Aku bisa bahagiain kamu, Mas. Nggak mungkin dong. Aku udah menikah 10 tahun. Ada nama baik aku di situ. Aku nggak mau mempertaruhkan nama baik aku. Dan dari awal kita berhubungan, tidak ada satupun yang aku tutup-tutupin kalau aku udah berkeluarga. Udahlah, kamu sabar aja.
Sampai nanti bapak kamu merestuin ya. Sebentar ya, Manili, itu kayak ada tamu. Iya, tunggu sebentar. Permisi Mbak. Maaf, mbaknya mau cari siapa ya? Saya cari Ibu Rianti. Ibu Riantinya ada? Saya Yulia. Ibu Riantinya lagi keluar rumah. Oh gitu ya. Iya. Yaudah, kalau gitu dititip buat Ibu Rianti. Boleh, saya terima ya mbak ya? Makasih ya Mbak. Iya, saya permisi sama-sama. dulu. Iya. Bi, itu apaan ya? Iya non. Oh, ini punyanya ibunya non Lili. Aku mau lihat, Bi. Jangan non, ini kan punyanya ibunya non. Gak boleh ya? Aku mau lihat, Bi. Jangan. Aku mau lihat. Ini kan tante yang tadi. Kok bisa sama papa ya? Aduh non, Bibi nggak tahu. Mendingan kita lanjutkan main lagi aja yuk. Ya, ya. Dengan begini, Mas Teddy sama istrinya pasti bakalan berantem. Terus nanti istrinya minta pisah deh. Dan akhirnya aku bisa jadi nikah resmi sama Mas Teddy. Aku tuh emang pinter. Aku pasti bisa rebut Mas Teddy seutuhnya. Ya walaupun aku cuma pacar, tapi aku jauh lebih pintar daripada istrinya. Aku minta kamu jawab jujur sama aku. Siapa perempuan yang nama Yulia itu? Apa benar? Kamu udah beliin dia tas, sepatu, dan bahkan kamu udah beliin dia mobil. Aku nggak kenal yang namanya Yulia. Ya udahlah mas, kamu nggak usah ngelak terus. Si Yulia itu udah menunjukkan kok foto-foto kedekatan dan kemesraan kalian berdua. Kamu masa lebih percaya sama perempuan itu ketimbang aku? Foto-foto itu kan bisa di-edit. Lagian, aku ini kan pengusaha sukses. Banyak yang ngejar-ngejar sama aku. Kamu ingat ya? Pernikahan kita berdua tuh bahagia. Banyak yang iri sama kita. Banyak yang ingin bisa kita berdua. Masa kamu lebih percaya orang lain ketimbang suami kamu sendiri? Aneh namanya. Ya udah kali ini aku coba percaya sama kamu. Halo? Bisa kita ketemuan sekarang? Oke. Kamu tuh ngapain sih nemenin istri aku ke rumah? Aku itu cuma pengen jadi istri sah kamu, Mas. Ya kok kayak gitu kan istri kamu harus tahu tentang hubungan kita. Sampai akhirnya dia minta pisah dari kamu dan kita bisa nikah secara resmi. Kamu tuh gak sabar banget sih jadi orang. Aku yakin deh, nanti bapak kamu bakal ngizinin kita untuk dikasiri. Tapi yang pasti, aku tidak akan mau meninggalkan anakku dan istri aku. Kalau aku bisa jadi istri sah kamu itu kan lebih baik. Lia, kamu jangan nekat deh. Kalau kamu nekat, aku bisa putusin kamu sekarang juga. Sebenarnya aku cuma pura-pura ngancem Yulia aja supaya dia nggak nemuin Rianti lagi. Aku nggak mau pisah dari Rianti, tapi sayang juga kalau aku harus putus dari Yulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul dengan Bapak Rahmat. Ya betul, saya Pak Rahmat. Anda siapa ya? Saya Rianti, istri sah dari Mas Teddy. Atas nama anak saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya melakukan ini hanya untuk mempertahankan rumah tangga saya dengan Mas Teddy. Saya melakukan ini demi anak saya. Saya tahu suami saya memang salah, tapi saya juga harus membuat anak saya tetap tersenyum dan bahagia. Saya mengerti perasaan kamu. Saya akan coba nasihati anak saya Terima kasih banyak atas pengertian Bapak ya. agar dia menjauhi suami kamu. Itu saya pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, malu banget ya sampai didatengin sama istri dari pacar anaknya. Yulia benar-benar sudah keterlaluan. Yaudah, kita pergi. Halo Pak. Iya Pak, aku pulang sekarang ya. Bapak nyuruh aku pulang, terus katanya suruh ngajakin kamu juga. Yuk buruan pulang sekarang yuk. Siapa tahu bapak berubah pikiran, bercoba kita berdua. Saya minta putusin anak saya sekarang juga. Emang kenapa Pak? Tadi istri kamu datang kemari. Saya jadi malu dengan warga di sini. Warga di sini jadi tahu hubungan kalian seperti apa. Harga diri dan kehormatan keluarga saya dalam sekejap jadi rusak. Kalau boleh jujur, saya lebih baik mati daripada menanggung malu seperti ini. Sekarang kamu pergi dari sini. Ayo pergi. Bapak kenapa Pak? Pak. Kamu jangan coba-coba lagi datang kemari. Pergi kamu. Mas, istri kamu tuh jahat banget sih. Bapakku salah apa emangnya? Kok tega-teganya dia bikin malu bapakku? Kalau sampai terjadi apa-apa sama bapakku, gimana Mas? Gimana? Kamu jangan cuma diem aja dong Mas. Kamu harus bertindak. Rianti? Itu, Pak, Bapak nyari ibu, itu Ibu Rianti lagi keluar Pak. Mana Ibu? Kurang tahu Pak. Iya Pak, saya permisi ya Pak. Ya. Aku nggak mau dengar alasan apapun dari kamu. Kamu nggak boleh ketemu sama Bapak Yulia lagi. Kamu harus tutup kataku. Ingat ya, kamu nggak boleh ketemu sama Bapak Yulia lagi. Yaitu pacar aku. Selamat ya Sayang. Ya sama-sama. Makasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang di ulang tahun aku ya. Makasih ya udah datang. Ngapain kamu kesini? Kamu lihat aja nanti. Ya.
Selamat ulang tahun ya. Pokoknya doa aku cuma satu. Semoga aku cepet-cepet jadi istri kamu. Lihat aja. Kalau emang Mas Teddy nggak mau talak istrinya, aku akan paksa perempuan itu yang meminta talak dari Mas Teddy. Dia nggak mungkin tahan lah ngeliat kemesraan aku dan suaminya di depan matanya sendiri. Ini lagi selalu ya. Iya, makasih ya. Nah terus, panjang umur ya. Jangan pernah kamu goda-goda suami aku lagi ya. Tujuan kamu kesini ngapain sih? Kamu cuma mempermalukan diri kamu atau kamu pengen merusak acara ini? Cukup nanti. Dia yang buat malu tuh kamu, bukan dia. Apa? Kamu bilang aku yang bikin malu? Harusnya kamu ngaca dong, Mas. Selama ini kamu hianatin aku sama banyak perempuan. Apa kamu gak malu? Depan banyak orang kamu ngerasa tuh kamu hebat, kamu suci. Padahal kamu itu pengkhianat. Udah cukup ya, Mas ya. Aku gak tahan lagi sama kamu. Terus kamu pikir aku tahan sama kamu? Aku udah lama gak tahan sama kamu. Dan mulai sekarang kamu aku tahu. Kamu bukan istri aku lagi. Selamat ulang tahun Pak Teddy. Oh iya, makasih bro. Iya. Pacaran Selamat ya Pak. saya, Pak. Oh istri, maaf saya kenal kalian waktu itu masih pacaran ya. Oh iya. Nggak tahu malu ya. Udah tahu ada istri resminya Pak Teddy, masih aja nempel. Rusak rumah tangga orang. Dasar perempuan gak bermoral. Itu orang-orang kenapa sih? Mulutnya pada tajam banget. Lagian kenapa juga lagi? Istrinya itu nggak kepancing sama sikap aku. Karena aku seorang istri, aku nggak mungkin mempermalukan suami aku depan banyak orang. Justru tadi aku kasihan lihat kamu, karena kamu dipermalukan sama banyak orang. Kalau suami aku sih aku nggak tahu kapan bertobatnya. Mudah-mudahan kamu cepat bertobat ya. Ya, tapi mungkin aja dengan kamu lebih awal bertobat, nanti suami aku akan mengikuti. Kamu tenang aja. Aku pasti akan bertobat kok. Tapi setelah suami kamu jadi milik aku. Mas, aku pulang bareng sama kamu ya. Ada Pak Burhan lagi. Jangan sampai dia lihat Yulia di sini. Yang ada, aku bisa malu dan pengaruh sama bisnis aku yang baru mau aku jalani. Apa sih? Kamu pulang naik jalan aja ya. Aku enak sama klien dan seluruh teman-temanku. Nyebelin banget sih. Percuma dong, punya mobil bagus, dikasih barang-barang branded. Tapi waktu buat aku tuh nggak pernah ada. Semua buat istrinya. Julia, lebih baik kok kamu itu hidup sederhana daripada banyak duit tapi maling suami orang. Ibu, nggak usah pada repot ngurusin hidup saya ya. Urusin aja hidup ibu sendiri sama keluarga ibu. Sekarang semua orang ngomongin aku karena aku wanita simpanan. Aku ini orang ketiga loh. Tapi kenapa malah aku yang tertekan? Kenapa aku nggak bisa bahagia? Aku nggak bisa terus jadi wanita simpanan. Aku juga bisa cemburu. Aku pikir aku panas. Hati aku tuh sesak. Aku juga bisa ngerasain sakit sama apa yang istrinya pacar aku rasain. Tapi kenapa semua orang malah mikirin perasaannya dia? Gak ada satupun yang mikirin perasaan aku. Kenapa? Kenapa? Kasian banget ya itu anak. Sebentar lagi dia bakal kehilangan ibunya. Anak yang mana? Itu ibu. Memangnya kenapa Bu? Sebentar lagi ibunya itu bakal jadi janda. Jadi pasti gak bakal lama lagi bakal ditalak. Soalnya suaminya punya pacar lagi Bu. Jadi anak itu bakalan punya ibu tiri. Masa sih? Iya Bu, kasihan ya. Saya permisi dulu ya Bu. Iya Bu. Apa benar Lili mau punya ibu tiri? Terus Bapak sama Ibu Lili mau pisah ya? Kenapa? Yuk, kita duduk dulu ya. Kamu kenapa? Kok nangis, Non Lili? Emang benar, aku mau punya ibu tiri. Tadi ibu-ibu di taman bilang gitu, Bi. Siapa yang bilang begitu? Itu bohong itu. Aku malu, Bi. Aku takut. Aku gak mau main di taman lagi. Aku mau di rumah aja. Oh, cukup ya, jangan nangis ya. Itu Pak datang. Lili? Loh, Bi, kenapa Lili? Kok nangis sampai sebegitunya? Itu Pak, katanya Non Lili dengar tetangga pada bilang kalau Bapak sama Ibu Rianti itu mau berpisah. Katanya Non Lili mau punya ibu tiri, Pak. Laluan mereka. Ini pasti Rianti yang adu ke tetangga nih. Maaf ya Pak, bukan saya bermaksud lancang. Tapi setahu saya itu Ibu Rianti nggak pernah menceritakan masalah rumah tangganya sama orang-orang sini. Bener Pak, yakin Pak? Nggak pernah. Tapi kalau saya boleh bicara sih Pak,
Maaf ya Pak ya, saya malah curiga sama itu loh Pak, pacarnya Bapak yang menceritakan sama orang-orang sini. Maaf ya Pak, saya permisi dulu mau ke dapur. Permisi Pak. Mas, aku ngapain juga lagi ke dekat rumah kamu cuma buat ngomong kayak gitu? Istri kamu tuh udah fitnah aku, Mas. Terus siapa lagi perempuan lain yang ingin jadi istri aku selain kamu? Sumpah demi Tuhan aku gak ngelakuin itu, Mas. Istri kamu tuh pernah nelfon aku loh. Maki-maki, marah-marah sama aku. Ya mungkin aja istri kamu nelfon aku itu pas lagi di taman bermain dekat rumah kamu. Terus ada ibu-ibu yang denger. Terus kalau emang bener kayak gitu, yang salah siapa? Hah? Aku? Istri kamu lah. Julia, keluar kamu. Kamu tuh bertamu ke rumah orang gak ada sopan-sopannya sama sekali ya. Aku peringatkan sama kamu, jangan pernah kamu melibatkan anak aku dalam urusan. Kalau kamu ada masalah sama aku, hadapi aku langsung, gak usah bawa anak aku. Ya itu karena aku tahu kamu itu bertahan karena anak kamu kan. Jadi aku akan terus manfaatin anak kamu sampai kamu benar-benar pisah dari suami kamu. Ada yang berantem. Viralin ah. Sekarang kamu tinggal pilih aja. Kamu mau menyelamatkan keluarga kamu atau kamu mau menyelamatkan anak kamu supaya dia nggak jadi hancur. Kamu nggak bisa nyelamatin dua-duanya. Kamu tuh benar-benar perempuan jahat ya. Kamu rebut suami aku nggak apa-apa, aku masih diam, aku nggak melakukan apa-apa sama kamu. Tapi kalau kamu mau usik-usik anak aku nggak bisa tinggal diam. Emang kamu ngapain sih? Kamu pikir aku nggak bisa kasar sama kamu? Nggak bisa keras sama kamu? Hah? Cukup ya? Kamu udah perempuan perebut suami orang, kamu masih berani melakukan ini sama aku? Jadi suami kamu yang suka sama aku, suami kamu yang ngejar-ngejar aku. Salah aku di mana? Jadi aku nggak ngerebut suami kamu. Kamu tuh benar-benar ada malunya ya? Enggak, aku nggak malu. Kenapa emang? Saya cukup tertarik bekerja sama dengan perusahaan Pak Teddy. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Apa yang bisa kita handle untuk mega proyek ini, Pak? Saya akan... sebentar, Pak. Ini saya dapat video kiriman dari kolega saya. Katanya menyangkut Bapak. Ada apa ini, Pak? Video apa ya? Saya kurang tahu video apa ini, Pak. Kita lihat aja sama-sama. Ini bukannya istri Bapak? Maaf, Pak. Video viral ini bisa bikin buruk kerjasama kita, Pak. Kalau gitu, kita batalin kerjasamanya, Pak. Pak. Ternyata video viral itu malah jadi bawa keberuntungan buat aku. Ada apa sih rame-rame? Bapak, ya Bapak, Bu, ini bapak saya kenapa? Bapak kamu pingsan setelah melihat video kamu yang viral itu. Pak bangun Pak, Bapak. Pak Rahmat kritis. Semoga saja beliau bisa melewati masa kritisnya ya. Saya tinggal dulu Pak. Kamu lihat kan? Kamu lihat nih perbuatan istri kamu. Kamu tunggu apa lagi sih? Mendingan kamu cepet-cepet talak istri kamu deh. Aku takut kalau tiba-tiba istri kamu nemuin bapakku lagi. Bapakku sampai meninggal gimana? Nggak semudah itu, Julia. Aku lagi memperbaiki nama perusahaan. Itu pada nggak mau kerja sama aku. Aku kehilangan banyak uang. Lihat kan? Kita ini berdua jadi stres gara-gara istri kamu, Mas. Mau tunggu sampai kapan? Hah? Percaya sama aku deh. Sampai kapanpun dia nggak akan pernah berhenti. Sampai bapakku meninggal. Sampai perusahaan kamu bangkrut. Pak Teddy beneran mau berpisah dengan istri Bapak? Iya, Pak. Dan saya pengen Bapak segera mengurusnya. Ini saya sekedar mengingatkan. Bapak ini kan sudah berhubungan suami istri dengan istri Bapak lebih kurang 10 tahun, betul Pak? Betul sekali, Pak. Nah, kalau sudah selama itu berhubungan suami istri, berarti harta gonogininya itu besar sekali nanti untuk dia, Pak. Bagaimana? Gimana, Mas? Kamu udah menolak istri kamu? Aku jadi ragu dan aku keberatan dengan tuntutan Rianti yang meminta harta gono gini. Kamu tuh gimana sih, Mas? Ya kamu kan bisa dong menekan dia. Kamu bilang kayak apa? Kayak kamu usaha dong supaya dia nggak dapetin apa-apa. Masa kamu gitu aja nggak bisa? Julia, aku cuma berpikir realistis saja. Kalau aku talak dia akan meminta setengah harta. Apalagi aku harus memberikan uang perwalian untuk anak aku dan rutin setiap bulan. Apalagi setelah dia menjadi mantan istri aku, dia akan menikah lagi. Otomatis dia akan menikmati seluruh hartaku dengan suami barunya nanti. Rugi dia aku. Baik, sebentar ya. Bapak saya gimana dok? Maaf Pak, Bu, silakan tunggu di luar. Bapak. Semoga Bapak gak kenapa-napa sayang. Mas aku pengen di dalam, aku pengen lihat Bapak, Mas. Ternyata sudah meninggal dunia. Dok, gimana keadaan Bapak saya dok? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Pasien sudah meninggal dunia. Abangmu. Bapak bayu. Saya sabar ya. Di dalam ini Kasihan Pak Rahmat. Pak Rahmat meninggal karena akibat perbuatan anaknya sendiri yang jadi wanita simpenan. Makanya jangan pacaran sama suami orang.
Kamu dengar kan orang-orang ngomongin aku apa? Istri kamu ini udah bikin aku malu, udah bikin bapak aku meninggal. Kamu segera tangkap istri kamu dan kamu nikahin. Mendesak aku ya. Dan kamu tahu, nggak ada jalan terbaik untuk permasalahan ini. Aku juga lagi pikirin ini semua. Pusing tau nggak? Semua orang bilang bapak aku meninggal gara-gara aku pacaran sama suami kamu. Kematian bapak aku gak kasih sia-sia. Karena itu semua akan tergantikan dengan hancurnya rumah tangga kamu. Kamu ngapain ikut sih sayang? Mama kan cuma ke supermarket doang. Tuh kamu lihat deh, cuacanya juga nggak bagus, mataharinya terik, panas banget. Dan nanti kalau papa kamu tahu kamu pergi sama mama, pasti papa marah. Ya, jangan bilang-bilang dong, Ma. Aku juga capek di rumah terus. Aku bosen, Ma. Iya, mama ngerti. Ya Allah, Lili. Kenapa kamu bawa Lili? Aku bilang jangan. Kamu membahayakan nyawa Lili. Kamu nyetir gimana sih? Mas, aku tuh benar-benar gak sengaja. Tadi ada motor nyalip mobil aku dan akhirnya aku banting setir kecelakaan. Misi dengan keluarga Lili, Pasien ingin bertemu dengan orang tuanya. Ya Allah, nak. Maafin mama ya. Kalau aja mama tadi gak nurutin mau kamu untuk ikut sama mama, mungkin gak akan kayak gini kejadiannya. Nak, maafin mama. Aku sayang Mama. Aku sayang Papa. Mama juga sayang banget sama kamu, nak. Permisi, Pak, Bu. Maaf, pasiennya mau saya periksa dulu. Harap nunggu di luar. Kamu tenang terlaluan ya. Itu karena kamu. Dalam Mas, bukan masalahnya istri kamu. Kamu lihat aja. Dia itu udah berani ngelawan perintah kamu. Udah berani ngelanggar aturan kamu. Ya itu artinya dia udah gak anggap kamu kan. Ngurus anak kamu aja gak becus. Kasihan kan anak kamu. Julia benar. Kamu emang gak becus ngurus anak. Aku benar-benar gak bisa maafin. Dan mulai hari ini, aku akan bermasalah kamu. Kamu bukan istri aku lagi. Kamu ini ngomong apa sih, Mas? Kenapa kamu ambil keputusan sepihak kayak gini? Dan kamu jangan dengerin omongan dia dong. Bukan aku bodohan kamu. Lain kamu kan. Aku berjuang nanti di pengadilan. Dan kejadian ini akan aku jadikan bukti. Kalau kamu emang bukan ibu yang benar. Kamu akan kehilangan hak asuh anak. Lili akan ikut aku. Lili sama aku, Mas. Ini kecelakaan, Mas. Ini kecelakaan. Mas. Apa lagi? Mas. Mas Dedi. Mas. Kamu kalak juga. Dan kamu sudah kalah. Sebentar lagi kita bakal tukeran status. Kamu dari istri bakal jadi janda. Kamu pikir proses persidangan itu akan makan waktu cepat? Itu akan makan waktu lama. Dan waktu itu aku gunakan untuk merebut hati Mas Teddy kembali. Dan semuanya aku lakukan demi anak aku. Mau aku bikin celaka lagi? Kamu tuh belum kapok juga ya. Kecelakaan yang terjadi sama kamu itu tuh bukan murni kesalahan kamu. Tapi karena orang yang nabrak kamu itu adalah orang suruhan aku. Kamu tahu kan apa yang harus kamu lakuin? Pokoknya kamu harus bikin ini seperti kecelakaan. Iya. Ya kamu jangan salahin aku lah. Lagian ya, suami kamu itu nggak mau salah kamu tuh karena dia nggak mau berbagi harta godo gini sama kamu. Ya jadi aku harus pikirin cara dong supaya kalian benar-benar pisah tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Aku harus bikin kamu nggak ada, sama kayak almarhum bapak aku. Tapi siapa sangka? Kok ternyata kamu malah selamat dan malah anak kamu jadi yang kena. Mungkin ini karma kali ya buat kamu, karena kamu udah bikin bapak aku meninggal. Jadi kalau sampai terjadi apa-apa sama anak kamu, itu semua salah kamu. Kamu tuh benar-benar jahat ya. Kejahatan kamu itu benar-benar di luar batas. Tega kamu lakuin ini sama aku ya. Kamu pikir aku akan tinggal diam? Enggak. Aku akan bilang semua kelakuan kamu sama Mas Teddy. Biar kebongkar semuanya. Mungkin bisa. Hah? Mau buktiin apa sih? Alah. Alhamdulillah sayang. Akhirnya kondisi kamu udah mulai membaik. Mama lega banget. Sebaiknya kamu pulang aja. Aku pengen Lili Yudi yang jaga. Aku nggak mau perempuan perusak rumah tangga aku ini yang hampir menyelakai aku dan anak aku harus jaga dia. Aku nggak mau. Kamu ngomong jangan ngawur dong. Tapi emang itu kenyataannya kan. Kamu sengaja bayar orang supaya aku sama Lili celaka. Hobi banget fitnah-fitnah orang. Kamu tuh bener-bener drama queen banget ya. Kalau misalnya emang aku yang ngelakuin itu semua, buktinya mana? Waktu kejadian itu kan juga aku lagi makan siang sama kamu. Dan kamu jangan nuduh kalau nggak punya bukti. Pokoknya aku pengen Yulia yang jaga Lili di sini. Mama, Ya nak. Papa. Sayang, nanti biar Tante Yulia yang jagain kamu di sini ya.
Mama pulang aja biar istirahat, kasihan mamanya, ya? Gak mau, aku mau sama mama. Udah mas, kalau misalnya anak kamu gak mau, yaudah gak apa-apa, gak usah dipaksa. Yang paling penting sekarang itu kan kesembuhannya Lily. Baiklah, kamu boleh jaga Lily di sini. Tapi setelah surat pengadilan keluar, aku akan bawa Lily. Lily akan ikut aku. Kamu ngomong apapun, suami kamu tuh gak bakalan percaya sama kamu. Kamu ikutin aja mas, sama-sama menjaga. Sayang, Papa pulang dulu ya. Kamu cepat sembuh. Ya, Pak. Lama di dunia dan bagaimana. Jadi benar ya kata orang kalau aku punya mama tiri. Aku mau sama mama selamanya. Aku gak mau mama sama papa pisah. Kamu gak usah khawatir. Kamu akan selamanya bersama mama. Kita gak akan pernah pisah. Hargailah hidup ini selagi kau yang Allah berikan. Harta gunung gini yang nanti minta. Ini sih sama aja, aku kasih hartaku setengah buat dia. Ya, kamu gak usah terlalu pusingin masalah harta gunung gini kamu sama aku. Semuanya bisa buat kamu kok. Asal kamu mau melakukan apa yang aku mau. Apa? Melakukan apa yang kamu mau? Aku minta sama kamu, tolong kamu selidiki kasus kecelakaan yang terjadi sama aku dan Lily. Siapa yang nyuruh? Si pengendara motor? Siapa pengendara motor itu? Dan apa maksud tujuannya? Kalau kamu mau melakukannya, aku janji sama kamu, aku gak akan pernah nuntut harta gonok ini. Hamba meminta Mas Teddy untuk menyelidiki kasus kecelakaan yang terjadi pada hamba dan anak hamba saat itu. Bukan karena hamba dendam, rumah tangga hamba hancur. Bukan karena siapa-siapa, melainkan karena ulah suami hamba sendiri, ya Allah. Hamba melakukan ini semua karena hamba butuh keadilan, ya Allah. Kabulkanlah doa hamba. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf Mbak Yulia, calon suami Mbak sudah sampai mana ya? Coba saya telepon dulu ya Pak ya. Tapi tolong jangan lama-lama ya, soalnya saya ada urusan tempat lain. Iya, bentar ya Pak ya. Iya, mari. Yulia. Aku baru aja coba nelfonin kamu. Udah nungguin tuh. Yuk, dimulai. Pak, ini calon suami saya udah datang. Gak ada pernikahan. Sebentar sini ya. Apa? Kamu nyuruh orang kan untuk mencelakakan Rianti. Yang celaka malah anak. Aku ini memang bukan orang baik. Tapi setidaknya aku tidak pernah tega untuk menghilangkan nyawa seseorang. Mas, kamu tenang dulu ya Mas. Ini semua pasti fitnahnya Rianti lagi Mas. Itu nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu Mas. Dia pasti sengaja mau gagalin pernikahan kita. Kamu nggak usah ngelak lagi, aku punya bukti semuanya. Selama ini aku mencari tahu dan menyelidiki kecelakaan yang menimpa Rianti. Dan aku ketemu orang bayaran kamu. Dia menceritakan semuanya dan dia udah mengakui semuanya. Memang penyelidikan ini bukan atas permintaan, tapi Rianti. Ngaku kamu. Ya udah oke, itu semua perbuatan aku Mas. Maaf mas, aku suka celakain Rianti mas, aku gak ada. Tapi aku sama sekali gak pernah ada niat buat celakain anak kamu. Iya, kamu ingin mencelakakan ibu dari anak aku. Sama aja kamu mencelakakan anakku sendiri. Tidak akan pernah ada pernikahan. Tidak akan pernah maafin kamu. Aku akan laporin kamu ke polisi. Aku gak akan maafin kamu. Nih, enggak. Aku udah bilang sama kamu. Dan kamu harus mempertanggungjawab perbuatan kamu, ayo. Mas, aku minta maaf sama kamu. Ayo. Lagi jangan mulai aja. Lihat. Ya, sayang, kamu suka makan es krim nggak? Suka dong tante. Kalau gitu, gimana kalau tante beli kamu es krim enak? Ada loh di sebelah sana. Mau dong tante. Kemana Non Lili ya? Kok Non Lili dibawa sama pacarnya bapak? Ya Allah, Non Lili. Pak, Non Lili Pak. Non Lili. Non Lili Pak. Ini kenapa? Non Lili dibawa sama pacarnya bapak. Lili. Ya Allah. Tante, penjual es krimnya mana ya? Udah, sedikit lagi kok. Ayo. Istirahat dulu ya tante. Tuh kok, bentar lagi. Ayo. Aku capek tante. Tante nggak peduli. Ayo, cepetan. Oh. Lili. Tuh, udah aku capek. Udah, jangan ngelawan kenapa sih? Udah deh, kamu tuh nggak usah bawel. Ikutin mau tante. Ayo. Kok tante marah sih? Aku nggak mau ikut tante lagi ya. Tante, lepasin. Ini lepasin. Lili, sini kamu, sini. Tahu kamu menyulik anak aku. Lewatan kamu ya. Kali ini kamu gak akan lolos dari aku. Dan aku pastikan kamu akan membusuk di penjara. Sini. Sini. Mohon kamu tolong maafin aku ya mas. Ini semua cuma karena aku cemburu aku. Dan karena aku emosi, aku jadi gak bisa berpikir secara logis. Kamu tolong keluarin aku dari sini ya mas. Aku
Aku mohon sama kamu. Kamu masih cinta kan sama aku? Aku masih cinta kau sama kamu. Dan cintaku begitu besar untuk kamu. Tapi maaf, lebih besar cintaku ke anak aku ketimbang cintaku ke kamu. Mungkin seorang suami bisa berkhianat ke istrinya, tapi mana ada seorang bapak yang bisa berkhianat ke anaknya. Kamu akan lama di penjara ini, Yulia. Kamu benar tentang Yulia. Sekarang dia udah penjarakan. Aku pengen rujuk sama kamu. Dan aku akan cabut semua tuntutan aku ke kamu. Apa kamu udah bisa setia? Apa kamu bisa berubah? Ya, aku sih nggak yakin ya. Tapi yang jelas, aku akan lebih selektif lagi untuk memilih pacar. Dan aku nggak mau gegabah. Dengan jawaban kamu kayak tadi, itu artinya kamu belum bisa setia. Aku sangat yakin kalau aku nggak mau lagi rujuk sama kamu. Dan nggak akan pernah. Sombong sekali kamu jadi manusia. Aku bisa mendapatkan 1000 kali lebih baik dari kamu. Dan aku masih bisa punya anak. Satu hal lagi, kalian semua bisa tergantikan. Tetapi kalian tidak akan pernah mendapatkan orang seperti aku lagi. Aduh. Kamu cantik ya. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Mau jadi pacar aku, nanti aku beliin kamu mobil, rumah, apapun yang kamu mau, aku beliin semuanya. Asal kamu terima cinta aku. Mau ya? Jadi pacar aku. Lu udah berani-berani ganggu istri gue. Bangun! Sekali lagi lu berani ganggu istri gue. Habis! Tolongin saya! Mas! Ayo pulang sekarang. Pulang. Aku mau begini. Berhenti. Aku emang bodoh. Aku gak bisa setia sama kamu. Aku nyakitin kamu. Tolong kamu maafin aku ya. Aku udah maafin kamu kok. Kesetiaan itu memang tidak hanya diucapkan saat pernikahan aja. Makasih ya Rianti. Dulu kamu pernah bilang sama aku, apakah aku bisa berubah? Hari ini aku janji sama kamu, aku akan berubah. Aku akan setia sama kamu dan aku gak bakal nyakitin kamu. Aku pengen kita rujuk. Kamu harus terima aku ya. Tapi apa memang benar? Bisa yakin sepenuhnya kalau kamu benar-benar berubah? 10 tahun Mas aku dampingin kamu. Apa yang aku terima selama ini? Apa kamu bisa penuhi ikhlas setia kamu saat kita menikah dulu? Nyatanya kamu gak bisa, Mas. Tapi tolong kasih kepercayaan sama aku. Maafin aku gak bisa balik lagi sama kamu. Maafin aku, Mas. Jangan pergi nanti. Rianti. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya.